Pada dasarnya robot KC ini adalah respon dari universitas terhadap keadaan yang terjadi di Indonesia. Saya waktu itu dapat tugas dari Pak Rektor untuk menangani atau membantu para nakes dalam mengatasi COVID-19, sehingga Pak Rektor menawari kepada saya untuk bisa membantu membuat robot yang bisa membantu nakes atau para medis. Seberapa sih robot itu berkontribusi untuk membantu para nakes dalam mengendalikan atau mengetahui perkembangan pasien yang dirawat di rumah sakit. Pada umumnya ya apa-apa yang tertempel, unit-unit yang tertempel di pasien tersebut yang posisi kalau sedang dirawat. Ya misalkan kalau kita menggunakan kamera itu bisa dicek misalkan berapa tekanan darahnya. Ya, latar belakangnya yang pertama karena Indonesia ini rawan terjadi gempa dan tsunami. Sementara peringatan dini tsunami yang dimiliki Indonesia, Inatius, terus terang keakuratannya masih perlu ditingkatkan. Nah, itulah latar belakangnya sehingga saya sejak tahun 2011 itu mulai riset untuk pendeteksi tsunami ini. Jadi diharapkan dokter itu atau perawat sebelum menuju ke pasien, informasi itu sudah didapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa melakukan komunikasi dari jarak jauh. Sehingga persiapan apa yang dibutuhkan pasien tadi dan perkembangannya itu bisa dimonitoring dari jarak jauh. Harapannya meminimais dari kontak langsung para nakes dengan para pasien yang menderita COVID. Kurang lebih seperti itu. Jadi gempa bumi itu mendapatkan getaran yang merambat di dalam bumi itu disebut gelombang seismik. Nah, gelombang seismik itu ditangkap oleh seismometer atau seismograf. Seismograf kemudian direkam, itu dikirim ke server. Kalau yang pendeteksi Joko Tingkir ini di server UNESA. Jadi UNESA punya server itu menyimpan data gelombang seismik. Gelombang seismik itu kemudian dianalisis dengan software Joko Tingkir, kemudian berpotensi atau tidak itu berdasarkan hasil analisis software Joko Tingkir itu. Dalam menyelesaikan proyek robot KC ini yang pertama yang generasi pertama, saya hanya mereferensi pada apa yang sudah ada di lapangan, artinya robot-robot yang sudah teraplikasi. Yang kedua, saya diskusi dengan beberapa dokter. Ya, cuma di robot KC yang generasi pertama memang ada sedikit perbaikan lah, ya dari sisi kaki-kakinya dan sebagainya. Kemudian dari sisi komunikasinya, saya masih menggunakan RC. Semuanya full RC. Kemudian komunikasi kita menggunakan WA, ya menggunakan WA. Yang semuanya by control from operator. Ya. Alat itu bekerja mulai dari adanya gempa bumi yang dibangkitkan, kemudian ada getaran yang merambat, ditangkap oleh seismometer. Jadi kami sudah menggunakan sekitar 150 stasiun seismik yang merekam gelombang seismik itu, kemudian itu dikirim pakai satelit. Jadi ada satelitnya supaya cepat gitu, karena kira-kira 5 menit setelah gempa bumi harus sudah ada peringatan. Jadi data itu kami kirim ke satelit, dari satelit dikirim ke server UNESA, data gelombang seismik. Dari server UNESA itu dianalisis menggunakan Joko Tingkir. Nah, apakah TD kali T50X itu lebih dari 10, kalau lebih dari 10 sekon itu diumumkan berpotensi tsunami. Dari Kemenristek sudah sounding ke saya,
dari PLN sudah sounding ke saya, dari Brimob sudah sounding, dari koperasi sudah sounding. Ya saya bilang pokoknya saya siapkan 2 unit. Nah, kemarin yang dari Kemenristek sebulan bisa menyelesaikan berapa? Saya bilang kalau kemarin yang by riset saja saya bisa 1 bulan 2 unit. Saya bilang. Tapi kalau insya Allah kalau ada permintaan saya bisa menyelesaikan sekitar 3 unit bisa. Kalau mau 4 unit kita koyok-koyok serakah ya. Jadi kalau di volt ya, kemudian bentuknya sama, insya Allah lebih cepat. Kerjasama dengan BMKG, karena ini masih penelitian ya, kerjasamanya itu masih dengan Puslitbang, Pusat Penelitian dan Pengembangan. Jadi bukan bersifat komersil, karena terkait dengan bencana ini kan kita lebih banyak membantu, bukan mengkomersialkan. Kemudian dari pemerintah juga ada hibah KRUPT, Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi, itu membantu. Jadi per tahun itu kami dapat bantuan sekitar 350 juta ya. Generasi ketiga kita sempat diskusi panjang waktu itu ya. Kemungkinan ada autonomous. Kalau ada autonomous itu gini. Memang ya dengan ada autonomous itu enak juga begini. Kami itu punya target, harapan saya misalkan di rumah sakit ya, di rumah sakit ada 6 kamar ya, ada 6 kamar yang butuh monitoring. Jadi perawat-perawat yang butuh monitoring. Nah itu kalau bisa itu robot itu secara periodik ngecek di masing-masing bed. Jadi misalkan room 1 bednya ada 2, room 1 bed 1 1.1. Nah, kodenya begitu atau 0 berapa. Kalau biasanya di teman-teman digital seperti itu. Cuma kalau namanya dikasih nama seperti itu aja. 1.1, 1.2. Itu nama bednya. Nanti bisa inisial orangnya. Nah, tentunya ada diregistrasikan. Harapannya robot itu bisa secara langsung menuju titik yang dikehendaki. Kalau itu konsepnya hanya sekedar monitoring dan delivery. Ya, sifatnya harapan saya juga bisa pakai database. Nah, cuma kalau database melibatkan bidang yang cukup banyak. Not only control. Jadi tidak hanya orang kontrol saja. Pasti ada orang komputer. Nah, orang komputer ini kan saya mungkin minta bantuan teman-teman di IT karena khusus. Jadi yang komputer itu information technology sama ilmu komputer ini juga tidak sama. Jadi ilmu komputer itu apa ya? Membuat modul lagi. Jadi saya membuat modul lagi yang ditempelkan ke pasien. Dari pasien informasinya bisa masuk ke robot, dari robot bisa di-cloning di komputer operator. Dalam menyelesaikan proyek robot KC ini yang pertama yang generasi pertama, saya hanya mereferensi pada apa yang sudah ada di lapangan, artinya robot-robot yang sudah teraplikasi. Yang kedua, saya diskusi dengan beberapa dokter. Yang pertama, kita sudah punya teknologi. Ya, kita sudah punya teknologi. Saya lebih menggunakan sederhana delivery robotik. Ya, ternyata menggunakan kalimat delivery robotik ini, kalau saya browsing di internet, ya, wah luar biasa penggunaannya, macam-macam. Jadi bisa untuk perhotelan, untuk restoran, untuk wisata, berbagai hal. Sehingga ini lebih dari sisi pengembangan penggunaan. Kalau dari sisi teknologi, bicara tentang robot, bahasanya kan gini, sekarang itu kalau kita mengenal, artinya kan sudah robot KC ini sudah menjadi mobile robot. Ya, mobile robot yang bisa bergerak. Nah, tinggal nanti pengembangannya dari sisi komunikasi.
mau digunakan apa ini. Ya, sementara komunikasi yang bisa kami buat untuk sementara masih menggunakan semacam by wifi, kemudian menggunakan RC. Coba saya pengen koordinasi juga teman-teman di drone, kalau bisa diinjek GPS. Jadi robot ini nanti bisa terserah mau ngirim apa, mungkin ngecek ranjau, nggawa apa, nggawa untuk pertahanan pun bisa juga sebenarnya. Kalau kita mau mengembangkan. Jadi basicnya delivery mobil robot. Ya, terserah mau bawa apa, delivery kan terserah. Kemudian mobilnya, medannya kayak apa. Dan ini bisa dikembangkan ke banyak hal. Bisa ke kursi roda misalkan. Nah, itu juga bisa. Karena sudah kan konsepnya kan semi mobile, kita ganti bentuknya misalkan rodanya roda tank. Ya, untuk mengatasi mungkin di Unesa juga ada jurusan yang difabel, ya itu bisa juga ke arah ke situ. Jadi kalau dari sisi pengembangan konsepnya adalah based on user. Nah, konsep yang pertama besok yang kemudian robot ini dua hal. Robot ini konsepnya lagi adalah mobile robot, delivery mobile robot. Artinya Unesa sebenarnya punya kapasitas, itu sudah punya semua. Cuma keberanian dari para pemberi kebijakan untuk memberikan kesempatan, dan saya luar biasa mengapresiasi Prof. Nur Hasan memberikan kesempatan saya untuk bisa berekspresi atas kapasitas yang dipunyai Unesa. Ya, untuk para pemirsa yang terkait dengan mitigasi ini, maka semua saja bangsa Indonesia khususnya itu harus memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan mitigasi bencana. Karena apa? Karena Indonesia ini rawan terjadi bencana geologi, yaitu bencana tentang gempa bumi, bencana tentang tsunami, bencana tentang tanah longsor, bencana tentang gunung Merapi yang meletus, sehingga pendidikan mitigasi bencana ini sangat penting. Jangan acuh tak acuh terhadap mitigasi bencana, karena ini menyangkut nyawa manusia dan juga korban harta dan lain-lain. KJ TV.